Baik teman-teman semuanya, saya akan pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam filsafat matematika. Siapa saja filsufnya juga nanti akan saya jelaskan. Dan nanti ada 3 periode juga pada waktu itu. Dan nanti dari masa-masa periode itu nanti akan dijelaskan tentang sejarah matematika di beberapa negara. Ya, seperti pada zaman Babilonia, bukan negara pada saat zaman itu, ada zaman Babilonia, zaman Yunani, Cina, nah, India, dan sebagainya. Nah, teman-teman harus memahami bahwa arti filsafat secara epistemologi secara bahasa, ya. Nah, ini bisa diambil dari kata pilain, yang artinya adalah cinta, dan sophia. Ada yang namanya sophia? Ada yang namanya sophia? Nah, ini adalah bijaksana. Nah, sehingga dalam filsafat ini berarti cinta pada kebijakan. Cinta pada suatu kebijakan. Artinya kita saling berkomitmen, melihat segala sesuatu itu dengan bijak. Tidak langsung kita saling menyalahkan. Nah, seperti itu ya. Kita teliti, dia menggunakan pendekatan apa. Nah, itulah bijak dalam segala hal jika nanti kita berfilsafat. Dengan berfilsafat, nanti akan memperoleh hakikat segala pengetahuan atau pengetahuan terdalam. Nah, ini 4 hal yang mendorong manusia itu berfilsafat. Yang pertama adalah keraguan, yang kedua adalah ketakjuban, takjub ya. Yang ketiga adalah ketidakpuasan, dan yang keempat adalah hasrat bertanya. Sini saya ambil dari karyanya Soekarjono tahun 2000. Nah, ini filsafat ya. Nah, keraguan. Nah, pengetahuan ini, kalau teman-teman lihat, pengetahuan ini kan merupakan dasar ilmiah kita akan suatu keraguan-raguan. Nah, teman-teman paham nggak? Tahu pertama kali tahu handphone, bukan Android ya, handphone itu tahun berapa? Tahu handphone tahun berapa? Atau sudah sejak lahir karena masih bayi sudah tahu? Halo? Halo? Sudah tahu? Silakan. Tahun berapa handphone tahu handphone? Kenal handphone aja lah tahu. Tahun berapa, Mbak? Tahun berapa? Tahun sekitar 2007, Pak. 2007. Nah, itu ya teman-teman tahu. Nah, itu kan tahu kan karena takjub atau apa? Takjub atau apa? Atau mungkin pengen teman-temannya sudah memiliki atau bagaimana? Nah, itulah yang saya katakan bahwa segala sesuatu ini memang didasari pada hal mungkin rasa ingin tahu, kepengen memiliki dan sebagainya, itu sebenarnya didasari dari suatu pengetahuan. Anda mempelajari HP, handphone, gadget dari awal, Anda pelajari ini oh caranya pakai ini, itulah sudah memakai ilmu. Makanya disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu ya. Nah, ini adalah perkembangan filsafat dan tokoh-tokohnya. Nah, ini. Jadi perkembangan filsafat itu pada abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi dan abad 14 Masehi sampai 17 Masehi. Di sini juga ada 46 Masehi sampai 14 Masehi dan abad dimulai dari abad 14 Masehi. Kita lihat dari abad Yunani, zaman Yunani kuno, ini adalah abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Nah, abad 6 Masehi sampai 14 Masehi disebut dengan zaman pertengahan. Zaman Renaissance itu kebangkitan ya oleh bangsa-bangsa barat, disebut zaman kebangkitan adalah abad 14 Mei sampai 17 Mei. Nah, zaman modern adalah dimulai dari abad 14 Masehi. Nah,
Zaman Yunani kuno, nah ini adalah tokoh-tokohnya, ada Thales, ada Pythagoras, ada Euclid, ada Archimedes, dan ada Aristoteles. Ini adalah tokoh-tokoh matematika pada saat zaman Yunani kuno. Nah, ini ya. Nah, apa saja Thales itu yang dikemukakan, Pythagoras itu apa, Euclid itu apa, Archimedes itu apa, Aristoteles itu apa. Nah, ini kita jabarkan. Nah, di sini adalah ada teorema Thales, sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Sudut-sudut segitiga sama kaki. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, adalah sama besar. Ini adalah sudut-sudutnya adalah memiliki sama besar. Itu adalah teorema Thales. Pada saat itu dia sudah merumuskan itu. Ini ya. Terus yang selanjutnya Pythagoras yang disebut dengan bapak bilangan. Pythagoras ini terkenal dengan dalilnya yang menerangkan bahwa dalam segitiga siku-siku kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Sehingga memunculkan suatu teorema pada segitiga siku-siku itu adalah C kuadrat atau sudut siku-siku ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau di SD atau di sekolah sudut miring itu jika dikuadratkan hasilnya sama dengan sudut depannya dan sudut sampingnya dikuadratkan. Nah, kan gitu, sama-sama dikuadratkan. Nah, itu adalah temuan dari Pythagoras. Nah, itu. Nah, Euclid, nah ini adalah disebut dengan bapak geometri. Nah, ini Euclid ya. Karena menemukan teori bilangan dan geometri, contoh Euclid aksioma adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana dua garis lurus melewati titik. Nah, artinya yang melewati suatu titik itu, nah ini ya, ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus dan garis lurus, di mana dua garis lurus melewati titik. Nah, ini adalah teorema Euclid. Nah, kalau karya Archimedes, ini saya kenalkan, yaitu membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadrat dari parabola, dan spiral. Nah, ini ya, ini dia lebih mengarah ke geometri juga, tiga karyanya. Nah, dan spiral. Nah, itu konsep gambar spiral ya. Nah, Aristoteles membahas mengenai silogisme, yaitu melibatkan proporsi kuantifikasional, kuantitas, proporsi yang berbicara kuantitas, ditunjukkan dengan kata-kata setiap dan beberapa. Kuantitas itu lebih mengarah ke jumlah ya biasanya ya, kuantitas. Kalau dalam statistik nanti sudah lain definisi kuantitas itu. Nah ini ya, sehingga kalau dalam logika itu adalah setiap X ada Y, nah itu ya. Setiap mahasiswa artinya semua mahasiswa. Beberapa mahasiswa berarti artinya tidak semua. Ada yang nggak ikut. Arti kalau misalkan saya contohkan setiap mahasiswa harus ikut kuliah. Nah artinya harus, wajib semuanya harus ikut. Tapi kalau ada beberapa mahasiswa ikut kuliah, artinya ada yang tidak ikut. Itu adalah konsep Aristoteles. Nah ini ya. Nah, awal zaman mula, ini saya kenalkan adalah zaman pertengahan itu dimulai abad 6 Masehi sampai sekitar 14 Masehi. Nah, yang ditampilkan ini adalah memang kebanyakan zaman pertengahan adalah tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh matematika Islam. Jadi ceritanya ini adalah pada kerajaan zaman Abbasiyah ya ini ya. Nah, di mana Abbasiyah waktu itu memang masih di Babilonia. Kalau sekarang ini di daerah Timur Tengah itu ya. Memang waktu itu pada masa jaya-jayanya, nah ini ya, jaya-jayanya banyak karya-karya dari mereka tokoh-tokohnya sampai mereka itu menjelajah ke dunia. Kalau di Eropa yang terdekat di Andalusia, itu terletak di mana? Di Spanyol.
Maka di Andalusia itu yang melewati Maroko itu ya, Maroko itu. Nah itu bangunan-bangunannya itu mirip-mirip, banyak mirip-miripnya dipengaruhi oleh artefak-artefak Islam. Nah itu ya. Nah dari situ zaman Abbasiyah nanti mereka kemana sampai ke Andalusia, dan di situ ada suatu perpustakaan besar yang itu adalah tempat belajar orang-orang Barat waktu itu juga. Mereka zaman Abi welcome terhadap pengetahuan, saling berbagi, dan banyak orang-orang Barat yang belajar ke Andalusia di Spanyol itu. Nah mereka belajar mentranslatekan karya-karya dalam bahasa sesuai bahasanya mereka, ditranslatekan, dipelajari. Nah itu ya, mereka belajar di situ. Nah ini adalah tokohnya Al-Khawarizmi. Ini yang disebut dengan Bapak Al-Jabar. Nah, ini ya, Al-Khawarizmi disebut dengan Al-Jabar, Al-Jibra, atau yang kalau bangsa Barat kita sebut dengan Al-Jabar. Nah ini adalah Al-Khawarizmi itu menemukan konsep Al-Jabar. Dan ada juga konsep pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah itu ya. Nah mereka juga mengedepankan pembelajaran konsep matematika. Nah kalau Ibnu Sina ini lebih mengarah ke kedokteran. Nah ini ya kedokteran. Nah ini Ibnu Sina ini lebih condong ke kedokteran, dan sampai saat ini ilmu-ilmunya itu masih banyak digunakan di bidang kedokteran. Tetapi catat, dalam buku-buku saat ini itu sudah menghilangkan nuansa Islami. Dalam artian nama-namanya sudah diganti. Itu ya. Tidak ada. Dan semuanya kesannya adalah bangsa atau bahasa yang diucapkan secara orang-orang Latin atau Barat, seperti itu. Nah, Al-Khawarizmi yang sudah saya katakan tadi disebut dengan Bapak Al-Jabar. Nah ini ya. Dalam kitabnya Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar ya, wa Al-Mukalabah. Nah ini buku rangkuman untuk kulturasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Nah, ini buku yang dicanangkan oleh Al-Khawarizmi yang disebut dengan Bapak Al-Jabar pada waktu itu, dengan memperkenalkan apa? Sin, kos, dan tangan dalam geometri. Nah ini Al-Khawarizmi ini. Sehingga kalau teman-teman belajar sin, kos, tangan itu ya dari Al-Khawarizmi. Itu adalah tokoh matematika. Nah, yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah ini ya. Nah ini mempopulerkan simbol angka dalam huruf Arab dengan atau nanti simbol-simbol Arab, yaitu bisa kenalkan 1 sampai 9 dan 0. Nah ini ya. Nah Ali juga menyederhanakan penulisan lambang dari angka Romawi di mana 10 dengan X dan C, ratus, 1000 dengan M, dan seterusnya. Itu adalah penyederhanaan. Makanya simbol Romawi ini sudah disimbolkan disempurnakan oleh Ali, karena waktu itu memang tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan zaman pertengahan itu dimulai dari zaman Yunani kan gitu. Seperti itu. Nah, ini yang mempopulerkan angka-angka ini. Nah, kalau nanti Ibnu Sina itu lebih mengarah ke kedokteran ya. Nah, zaman Renaissance, saya belum berbicara ke zaman Renaissance. Jadi, ketika saya kembali lagi ke Andalusia, ketika Andalusia itu banyak ditempatkan atau banyak orang-orang yang belajar di situ. Nah ini ya. Nah akhirnya apa? Hasil-hasil karya-karya pada zaman Abbasiyah itu kan banyak yang diteliti, yang banyak dikembangkan. Akhirnya orang Barat itu mengalami artinya adalah kebangkitan. Ya kan? Nah, kebangkitan mereka harus bangkit dari zaman kegelapan. Itu. Dengan tidak hanya saja mempertentangkan masalah kebenaran atau tidaknya, karena konsep kebenaran itu selalu ditentang dengan konsep ketuhanan waktu itu, sehingga tidak menunggu hanya bergulat di dalam perdebatan. Nah, suatu bangsa ketika menjadi suatu perdebatan dan Tuhan itu dirujuk menjadi suatu hal yang hakiki kebenaran, semuanya pengetahuan tidak didasarkan pada logika, etika, estetika. Nah, nanti hanya konsep Tuhan, selalu Tuhan, dewa. Akhirnya terjadi perdebatan yang tidak ada
akhirnya. Nah, sehingga waktu itu ketika terjadi gejolaknya perdebatan, bangsa-bangsa Baratnya mengalami kemunduran waktu itu. Di samping memang waktu itu memang terjadi perkembangan yang sangat pesat di dunia Islam waktu itu ya. Mereka sadar bahwa mereka keterangan langsung belajar. Banyak yang belajar mendalam ilmu di Andalusia waktu itu, banyak perusahaan besar di sana. Nah, ketika banyak karya-karya yang diteliti, banyak karya-karya, hasil karya yang dikembangkan. Nah, pada waktu itu memang terjadilah suatu perang, ini ya. Dan karya-karya dari zaman Abbasiyah, nah itu karya-karyanya dibuang. Kenapa kok dibuang? Biar tidak ada momentum dan tidak ada buku-buku yang disalin lagi. Padahal waktu itu bangsa Barat sudah mengirimkan ahli bahasa ke sana. Tujuannya bukan untuk mempelajari, menyalin teks-teks itu dalam bahasanya mereka dan dikirim. Sudah ada orang yang mempelajari sendiri-sendiri. Sudah diklasifikasikan orang yang mempelajari fisika, orang yang mempelajari kimia dan sebagainya sudah. Kedokteran sudah ditranslatekan oleh ahli-ahli bahasa di situ. Nah, dari situlah terjadinya pembuangan karya-karya di sebuah sungai ya, yang sungai sangat luas dan itu karena tintanya itu pudar, nah sehingga pada waktu itu warna-warna di sungai, nah itu kelihatannya warnanya merah, maknanya disebut dengan laut merah, karena merahnya itu adalah merah dari tinta. Nah ini ya, ini adalah sejarah waktu itu di zaman Renan. Akhirnya bangkit banyak karya-karya dari zaman Renaissance ini. Leonardo da Vinci yang mempelajari geometri dan menggunakan metode membuat subjek lukisan jatuh di atas segitiga imajiner. Metode ini disebut dengan komposisi piramida. Untuk melukiskan gambaran ruang pada kanvas datar, ia menggunakan metode garis horizontal paralel terlihat menuju titik tertentu. Metode ini dikenal dengan nama perspektif. Jadi kalau kalian lihat perspektif itu biasa dikatakan adalah pandangan, sudut pandang. Nah, itu ya. Nah, ini dasarnya dari situ. Nah, kalau Nicolaus Copernicus itu menggunakan teori heliocentris. Tata surya berpusat di matahari. Ini adalah menggunakan konsep lingkaran. Bahwa lingkarannya adalah himpunan titik-titik yang mengitari sudut pusat atau himpunan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dengan titik pusat. Nah, ini ya. Nah, kalau Galileo, yaitu bapak astronomi atau bapak metode ilmiah, dia lebih mengenal metode ilmiah dan bapak ilmu pengetahuan. Dia mengatakan bahwa sebuah benda yang jatuh dari keadaan diam akan memiliki jarak tempuh yang sebanding dengan kuadrat waktu. Artinya kita jarak itu juga berbicara dengan waktu. Kita berbicara jarak sana-sana, makanya kita saat ini menemukan kalau sampai rumah, dari rumah sampai ke mana? Ke misalkan kita mau main ke pusat perbelanjaan, nah nanti jaraknya berapa? Kira-kira bisa ditempuh waktu berapa? Nah, kita bisa menggunakan estimasi itu. Sehingga nanti muncul perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nah, ini adalah Isaac Newton, ini adalah bapak ilmu klasik. Ya. Dan ini menjabarkan tentang gravitasi ini dalam fisika. Nah, ini adalah René Descartes yang terkenal dengan Cartesian ya, koordinat Cartesius gitu ya. Ini adalah René Descartes. Dia adalah aliran positivisme. Aliran rasionalisme, dan dia menggunakan logika, walaupun di saat itu juga terjadi perdebatan. Saya tanya ke teman-teman, akal dan logika dan bahasa itu duluan mana? Logika dan bahasa itu dari duluan mana? Halo? Kok diem? Logika dan bahasa itu duluan mana? Halo? Saya tanya, logika dan bahasa itu duluan mana?
Mbak Amara, duluan mana? Mbak Amara mana? Halo? Kok nggak bisa bicara, Mbak? Logika, Pak. Oke. Logika itu, kalau di duluan logika itu bisa dimaknai kan harus muncul dengan bahasa terlebih dahulu. Anda bisa melogikakan ini kan karena bisa merangkai suatu kata-kata. Nah, itu bahasa. Begitu juga dengan bahasa tidak bermakna tanpa logika. Nah, itulah terjadi perdebatan waktu itu. Walaupun zaman ini ya ini katakan bahasa terjadi perdebatan antara logika dan bahasa duluan mana. Sampai saat ini pun tidak ketemu antara logika dan bahasa itu duluan mana. Nah, sehingga banyak pertentangan waktu itu. Nah, ini ya. Banyak pertentangan sehingga bisa dikatakan adalah ketidakpastian dan menimbulkan perdebatan sehingga banyak paradok itu ya. Apa itu paradok? Nah, ini silakan cari apa itu paradok. Nah, besok saya tanyakan itu apa itu paradok. Nah, contohnya simpelnya gini. Saya mau bertanya. Nih, saya mau cerita. Ini tolong dijawab. Nah, ini saya berbicara tentang contoh logika matematik pada saat itu dan kita bisa berlogika saat ini. Nah, ada suatu di daerah. Di daerah ini hanya ada satu tukang potong. Daerah itu hanya ada satu tukang cukur. Nah, paham ya? Hanya ada satu tukang cukur. Dia bilang, ketika ada orang yang mau cukur, mau motong dengan saya, ketika saya tanya ketika saya tanya, kalau kalian mau potong gratis di tempat saya, kalian harus ada syarat. Syaratnya apa? Jangan pernah memotong rambut sendiri. Paham ya? Jangan pernah memotong atau tidak pernah memotong rambutnya sendiri. Nah, terus datang satu orang. Nah, mau potong Pak ini. Jawa ini bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Ya, sudah pernah potong rambutnya sendiri? Belum. Langsung dia potong gratis. Semuanya hampir seluruhnya dia potong gratis. Nah, itu ya. Nah, tetapi mereka bingung. Loh, saya ini rambut saya sudah panjang, saya harus memotong dong. Kalau dia memotong dirinya sendiri, tidak boleh. Bingung dia. Akhirnya kan itu kan logika. Akhirnya apa? Akhirnya dia kebingungan waktu itu. Berarti dari satu daerah dia sendiri yang tidak bisa memotong. Dan tidak boleh potong karena kan karena semuanya sudah dipotong dan dia sudah berjanji tidak akan memotong jika orang lain itu memotong atau memotong secara sendiri, digunting sendiri gitu ya. Nah, itu tidak. Nah, oleh karena itu kan itu paradok. Nah, ini bermain logika. Nah, itu ya. Nah, sehingga terjadi ketidakpastian ataupun nanti dari ketidakpastian itu ada dua ketidakpastian ya, ada secara metodologis dan ada ketidakpastian intrinsik. Nah, metodologis itu disebabkan karena dua sebab, yaitu error, kesalahan, atau mungkin perlu suatu penjelasan lebih lanjut atau yang disebut dengan konfirmasi. Nah, ketidakpastian intrinsik itu lebih condong yang berakar pada struktur dan penggunaan gagasan ilmiah. Intrinsik logikanya masuk enggak? Ide ilmiahnya masuk enggak? Nah, itu ya. Nah, dari situ saya jelaskan bahwa pada saat perkembangan filsafat matematika itu ada ketidakpastian pada waktu itu. Nah, pada abad kelima, tidak semua besaran geometri yang sejenis, tidak memiliki semua ukuran yang sama. Nah, krisis ini menyebabkan teori Pythagoras harus dicoret dari matematika. Artinya apa? Ketika ada gagasan, ada satu orang yang membuktikan itu salah, nih ya, nanti bisa dicoret. Nah, ini ya, bisa dicoret. Karena waktu itu terjadi politik kan. Namanya saat ini terjadi politik juga.
Nah, sehingga krisis ini baru bisa disadari, nah, 5 abad kemudian baru bisa diatasi dengan karyanya yang membahas bilangan irasional. Sehingga Pythagoras waktu itu dikembalikan teorinya, dan sampai saat ini kita pelajari. Dulu itu sempat tidak boleh dipelajari karena itu sesat. Nah, itu ya. Nah, pada abad ke-17, Newton dan Leibniz menemukan kalkulus yang didasarkan pada konsep infinitesimal, tetapi tidak dapat dijelaskan dengan baik. Namun hal-hal yang berkaitan dengan hasil-hasil penerapan kalkulus ya, justru digunakan untuk menjelaskan konsep infinitesimal. Suatu penjelasan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, pada awal abad 19 ada metode Cauchy ya, memperbaiki konsep infinitesimal sebagai landasan kalkulus dengan konsep limit. Ya, limit. Nah, ini ya, membuat konsep limit menjadi lebih kokoh. Nah, ini sebenarnya perkembangan limit, kalkulus limit ini ya. Nah, itu perkembangannya bagaimana? Sehingga ada definisi limit, memunculkan definisi limit. Setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta. Nah, ini ya, terdapat delta lebih besar 0, berlaku X min C lebih kecil dari delta tersebut, sedemikian sehingga ada konsep Fx min L harus lebih kecil dari epsilon tersebut. Kan gitu. Di mana epsilonnya adalah bilangan bulat positif paling kecil. Nah, itu ya, sehingga waktu itu infinitesimal ini kan berkembang akhirnya memunculkan penguatan teori-teori limit itu. Nah, ada teori himpunan, di mana teori himpunan ini adalah Joost Cantor ya, menemukan teori himpunan yang digunakan secara luas pada cabang-cabang matematika dan menjadi landasan matematika. Namun, nah ini terjadi perdebatan. Penemuan ini juga menghasilkan paradok, misalkan paradok Broglie-Forti dan paradok Russell yang saya katakan tadi adalah paradok. Nah ini. Namun beberapa paradok-paradok itu kan juga nanti menumbuhkan suatu hal-hal yang bersifat silogisme juga bisa, kontradiktif juga bisa. Nah ini ya. Nah ini ada paradok juga. Ada cerita gini. Nah sebut saja yang terjadi kesalahan, yang salah itu adalah Ali, dan yang ada jaksa yang menuntut adalah siapa? Ali, terus Baba gitu ya, nggak apa-apa, ini kan contoh Baba. Nah terus Baba bilang, Ali ini sudah melanggar peraturan kita. Nah, agar dia itu kita laksanakan sebelum kita laksanakan persidangan, saya percayakan ke jaksa penuntut umum misalkan, keputusannya apakah Ali ini dihukum salah atau benar, jika salah nanti hukumannya apa, jika benar dia itu akan bebas atau enggak, saya serahkan nanti ke misalkan Syukur, namanya Syukur gitu ya. Nah, terus Syukur dengan tegas mengatakan ke Ali, jika Anda dapat menjelaskan secara benar, jika Anda menjelaskan alasan secara benar alasannya itu ya, karena Ali ini merasa tidak bersalah ya. Jika Anda dapat menjelaskan secara benar, maka Anda akan saya bakar. Jika Anda menjelaskan salah, maka saya akan kubur hidup. Nah, kalau kalian jadi Ali, milih benar atau salah? Saya tanya, milih benar atau salah? Paradoks, Pak. Nah, milih benar atau salah? Enggak. Nah, terus Ali dengan kepintarannya bilang, saya tidak mau dibakar. Berarti Ali itu pernyataannya benar atau salah? Saya tidak mau dibakar. Gimana? Benar atau salah? Ali menjawab, saya tidak mau dibakar. Itu. Benar atau salah? Halo? Bisa membayangkan inilah filsafat matematika.
Tadi kalau dia menjawab benar, maka dia akan dibakar. Kalau salah, dia akan dikubur hidup-hidup. Tapi Ali bilang, saya tidak dibakar. Maka Ali gimana? Artinya apa? Halo? Mbak Ratu Linda? Mbak Ratu Linda? Mana? Iya, Pak. Nah, dengar nggak tadi saya bilang gimana? Dengar nggak? Maaf, Pak, di sini ada ini kematian di samping rumah, Pak. Jadi Oh, ada rame, Pak. Mas Arif Prabowo. Iya, Pak. Ali mengatakan saya tidak dibakar. Itu berarti benar atau salah? Benar. Benar. Berarti kalau benar itu kan dibakar, Mas. Nah, itulah kelihayan Ali. Dia ketika mau dieksekusi, saya tidak mau dibakar. Artinya kalau dia tidak mau dibakar, dia kan dibawa nih, mau dikubur hidup-hidup. Loh, kenapa dikubur hidup? Saya tidak mau dibakar. Gitu. Ketika dia mau dikubur hidup, saya bilang saya tidak mau dikubur hidup-hidup. Akhirnya dia dibawa lagi, mau dibakar. Saya sudah bilang tadi, saya tidak mau dibakar. Dibawa lagi sampai saat, loh, kenapa saya dikubur? Saya bilang saya tidak mau dikubur hidup-hidup. Akhirnya dari bolak-balik itulah kalian Ali itu dengan yang semacam disebut dengan paradok. Nah, itu ya. Nah, dari situlah sebenarnya logika-logika matematik itu bisa terbangun. Nah, itulah sebenarnya sejarah dan filsafat matematika. Nah, pada saat zaman-zaman pertengahan, zaman Yunani klasik, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, nah nantilah itu ada suatu peradaban matematika yang didapatkan. Dari suatu zaman itu, ada zaman Yunani itu menghasilkan apa saja. Zaman Babilonia itu apa saja. Kita lebih detail ke situ. Nah, dari situlah nanti akan muncul beberapa sejarah matematika dan hasil karyanya apa, hasil perhitungannya kayak apa. Dari situ. Nah, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan boleh bertanya. Silakan.